Bekasi Remix. Nah, di sini saya akan membahas tentang jarak dua garis sejajar. Jadi, kenapa yang bisa ditentukan hanya jarak antara dua garis sejajar? Jadi begini, katakanlah garis ini namanya garis G1 dan garis ini namanya G2. Jadi, kenapa yang bisa ditentukan hanya jarak dua garis sejajar? Karena jarak antara dua garis sejajar, jarak G1 dari sini ke jarak G1 ke G2 itu sama dengan jarak di sini G1 ke G2 sama juga dengan jarak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Maaf kalau tidak lurus. Ke sini dan ke sini dan sampai tak hingga dimanapun. Tapi jika dua garis itu tidak sejajar, misalnya begini, maka jarak antara dua garis itu jaraknya di sini, di sini, di sini, dan di sini itu tidak sama, beda dengan dimanapun. Jadi tidak konsisten. Artinya tidak bisa kita tentukan jarak antara dua garis yang tidak sejajar. Atau jarak yang bisa kita tentukan itu hanya jarak dua garis yang sejajar. Jadi, untuk menentukan jarak dan garis sejajar, ada dua cara. Yang pertama itu, kita menggunakan rumus langsung. Jadi, rumusnya itu, misalnya, garis G1 itu, katakanlah, G1-nya itu AX ditambah BX ditambah C1 sama dengan 0. G2-nya AX ditambah BX ditambah C2 sama dengan 0. Perhatikanlah bahwa nilai A dan nilai B-nya itu, nilai A-nya dan nilai B-nya itu sama. Dan nilai C-nya itu di sini C1 dan C2-nya itu yang berbeda. Jadi ini sejajar, artinya kita kalau garis G1 dan G2-nya sejajar, tapi artinya kalau garis G1 dan G2-nya sejajar, tapi persamaannya nilai A dan B-nya masih belum sama, kita rubah dulu. Nah, jaraknya itu langsung saja. Nah, jaraknya itu D itu adalah jaraknya. Langsung saja. D sama dengan C1 minus C2 per akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Atau bisa dibalik, C2 dikurang C1 sama saja. Misalnya kita punya garis G1 itu 4X ditambah 3Y dikurang 7 sama dengan 0. G2 8X ditambah 6Y ditambah 20 sama dengan 0. Nah, ini kan belum sama. Jadi kita ubah dulu. Jadi ini G2-nya kita ubah jadi 4X ditambah 3Y ditambah 10 sama dengan 0. Baru boleh kita mengaplikasikan rumus ini.
Maka jarak garis G1 ke G2 itu sama dengan sama dengan 10 dikurang 7 per. Nah, di sini kita langsung aplikasikan, kita masukkan di sini nilai A pangkat 2 ditambah B, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, di sini A dan di sini B-nya. Langsung saja kita masukkan karena ini nilai A dan B-nya sudah sama. Jadi nilai A-nya itu 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 10 dikurang 7. Oh, maaf, di sini tambah karena di sini minus. Kan minus ketemu minus itu sama dengan positif. Jadi di sini tambah 10 ditambah 7 sama dengan 17. Di sini akar 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 itu sama dengan 5. Lanjut, cara manual atau cara analisis. Jadi misalnya kita punya tadi garis G1 itu sama dengan 4X ditambah 3Y dikurang 7 sama dengan 0. G2 sama dengan 4X tambah 3Y ditambah 10 sama dengan 0. Nah, maka caranya itu yang pertama, ambil sembarang titik garis G1. Nah, di sini G1-nya itu kita namakan P. Namakan titik P. Dan yang kedua itu jarak G1 ke G2 sama dengan jarak P ke G2. Nah, garis G1 ini panjangnya tak terhingga. Artinya garis G1 itu melalui titik jumlahnya berapa? Jumlahnya sangatlah tak terhingga titik. Jadi kita dari sekian tak hingga titik, kita hanya diminta mengambil satu titik P yang terletak pada G. Kemudian yang B-nya itu nih, jarak G1 ke G2, jarak P ke G2. Jadi maksudnya begini. Kita kembali ke gambar yang ini. Kita hapus dulu. Nah, ini kembali nah, di sini tadi ambil sembarang titik pada G1. Nah, ambil sembarang titik P pada G1. Maka jarak G1 ke G2 tidak lagi G1 ke G2 langsung saja jarak titik P ke garis G2. Dari sini kita ini titik P, kita ke sini. Nah, jadi namanya lagi itu bukan G1 ke G2, tetapi titik P ke G2. Atau bisa dibalik, misalnya ambil sembarang titik. Misal di sini titik Q. Ini titik Q. Nah, di sini. Nah, di sini tidak lagi jarak G2 ke G1, tetapi jarak titik Q ke garis G1. Permasalahannya, bagaimana kita menentukan sembarang titik P pada G1 atau titik Q pada G2? Bisa kita
ambil titik pada G1. G1-nya itu di sini kita misalkan P sama P XP, YP. Lalu kita misalkan XP-nya itu sama dengan 1. Lanjut. Nah, di sini kita masukkan G1-nya. Di sini kita G1-nya. Nah, kan di sini XP sama dengan 1. XP-nya itu sama dengan 1. Jadi sini 4 dikali 1 itu sama dengan 4. Jadi tambah 3YP dikurang 7 sama dengan 0. Nah, 3YP sama dengan 3. Nah, kan di sini 4 dikurang 7 sama dengan min 3. Lalu kita pindahkan ke sini jadi plus 3. Jadi YP sama dengan 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi kita simpulkan P 1,1. Kemudian B-nya jarak G1 ke G2 sama dengan jarak P 1,1 ke G2. Nah, ini kita pakai rumus tadi. Ini kita pakai rumus tadi. Nah, di sini G2 sama dengan 4X ditambah 3Y ditambah 10 sama dengan 0. D sama dengan di sini 4 dikali 1. Ini X, Y-nya, ini P-nya. Ini X, ini Y. Jadi 4 dikali 1 ditambah 3 dikali 1, Y-nya itu 1 tambah 10 per akar 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 17/5. Jadi hasilnya itu sama dengan yang tadi. Yang cara yang pertama yaitu 17/5. Sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.